Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah pada hari ini, mudah-mudahan kita sehat walafiat dan anak-anakku yang berada di rumah juga sehat. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 1 sub tema 2 mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pelajaran yang berhubungan dengan makanan dan kesehatan. Pada pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan, yaitu makanan yang mengandung gizi, yaitu ada karbohidrat, ada lemak. Kemarin sudah Bapak sampaikan yang mengandung karbohidrat. Yang bisa mengenyangkan contohnya adalah dari nasi, kentang, ubi-ubian, dan juga lemak. Ada yang lemak dari hewani dan lemak dari tumbuhan. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang protein. Protein dapat kita peroleh dari hewan yang disebut dengan protein yang berasal dari hewan disebut dengan protein hewani. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut dengan protein nabati. Nah, nanti kalau ada soal apa yang dimaksud dengan protein hewani, berarti protein yang berasal dari hewan. Ada pertanyaan misalnya protein yang berasal dari tumbuhan apa? Protein nabati. Untuk lebih jelasnya sumber protein hewani dan protein nabati sebagai berikut. Nah, ini contoh. Protein hewani berasal dari ini kan dari hewan, hati, daging, telur, ikan, susu, hijau, ini berasal dari hewan. Sedangkan protein yang berasal dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan, dari kacang-kacangan. Banyak kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, semua kacang-kacangan itu termasuk protein nabati. Tahu itu berasal dari kacang. Tempe juga berasal dari kacang. Ini protein nabati. Jadi diingat yang namanya protein hewani itu berasal dari hewan, hati contohnya, daging, telur, ikan, susu, hijau. Dan protein nabati contohnya berasal dari kacang-kacangan. Itu yang terbuat dari tahu, tempe, bisa dibikin tahu dan bikin tempe. Kita lanjut ya. Nah, manfaat protein. Bagaimana manfaat protein dalam tubuh kita? Manfaatnya adalah membangun sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu manfaatnya supaya tubuh kita menjadi kuat dan aliran darah kita akan mengalir. Yang kedua adalah menggantikan sel yang rusak. Sel-sel dalam tubuh kita ada yang mengalami gangguan. Ini lalu ditambah dengan protein-protein, lalu yang rusak tadi menjadi baik. Gangguan-gangguan tadi menjadi baik. Yang ketiga, mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Nah, ini ada gangguan dalam tubuh kita. Kalau kekurangan protein nanti ada penyebabnya, nanti akan kita sampaikan pada berikutnya nanti. Nah, sedangkan orang yang kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit namanya kwashiorkor. Nah, kwashiorkor. Nah, jadi ingat itu, kalau orang kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor. Apa sih kwashiorkor? Orang yang mengalami penyakit kwashiorkor ini sering terjadi pada masa anak-anak. Kenapa? Masa anak-anak itu masa pertumbuhan. Kalau kekurangan protein nanti akan kita lihat ini tanda-tanda anak yang terkena penyakit ini, penyakit kwashiorkor ini. Nah, ini tandanya. Ada gatal-gatal dalam tubuh kita. Terasa gatal. Bintik-bintik, bukan digigit nyamuk. Tapi bintik-bintik gatal-gatal itu kekurangan protein.
Nah, yang kedua perubahan warna rambut, warna kuning. Ketika anak-anak itu rambutnya kuning, itu kekurangan protein itu. Nah, ada kemerah-merahan waktu anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga ada perubahan kulit bersisik. Kulit kita terasa kering. Kalau kita garuk, warnanya agak putih, kayak bersisik-sisik gitu tubuh kita, kulit kita. Itu kekurangan protein. Nah, ini kwashiorkor ini merupakan orang yang kekurangan protein, lalu disebut dengan kwashiorkor. Nah, ini tanda-tandanya. Yang keempat, lemas dan pucat, lemah, lesu, lemah gemulai. Kalau jalannya lemah ya. Nah, itu kekurangan protein. Yang kelima, hilangnya massa otot, pertumbuhan tubuhnya kurus, krempeng bahasa kita. Nah, jadi itu adalah kekurangan protein. Jadi jangan lupa, kalau supaya jangan sampai kekurangan protein, sudah tadi Bapak sampaikan di mana dapatnya protein dari hewani tadi. Banyak makan yang mengandung protein. Yang kelima, hilangnya massa otot, tadi sudah Bapak sampaikan ya. Yang keenam, bengkak pada pergelangan kaki. Nah, kaki yang ada di bawah ototnya itu terasa bengkak, perut besar, tapi tubuhnya kurus. Tubuhnya kurus, tapi perut besar. Kekurangan gizi yang mengandung protein. Yang ketujuh, mudah marah, emosinya tinggi. Nah, itu lihat kalau anak-anak emosinya tinggi, kalau ditegur marah dia, itu bisa saja menyebabkan kekurangan protein. Nah, jadi banyak tadi. Yang kedelapan, trauma shock. Kalau ada sesuatu dia terkejut, bisa pingsan ya. Nih, melihat sesuatu yang dia terkejut. Banyak ini contoh, ada orang yang ketika menyembelih sapi dia takut melihat darah, ketika melihat darah itu bisa pingsan. Ini bisa menyebabkan kekurangan protein. Nah, kekurangan protein ya. Nah, ulangi tadi. Nih. Mana? Nah, ini harus makan yang ini. Nih, supaya tidak menimbulkan penyakit. Ya, tadi adalah yang berasal dari hewan, hati. Kalau tidak bisa makan hati ayam, hati sapi misalnya, dagingnya apa, daging ayam atau daging sapi, itu nambah protein. Telur, nah makan telur, tapi jangan setiap hari telur, bisa juga menyebabkan penyakit yang ada bengkak-bengkak di kepala ini. Nah, ikan ini juga, susu hijau yang termasuk dalam 4 sehat 5 sempurna. Di samping karbohidratnya juga, tapi proteinnya perlu ditambah. Jangan makanan-makanan yang tidak ada mencakup paling tidak ini, harus terpenuh. Kemudian protein nabatinya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tadi ya. Nah, kalau itu kekurangan semuanya itu, ini penyebab. Ini manfaatnya tadi. Manfaat dari protein yang sudah Bapak sampaikan ya. Baik, nih tanda-tandanya sudah Bapak sampaikan. Nah, kesemuanya ini perlu diperhatikan. Kira cukup dulu pelajaran kita pada hari ini, hanya membahas tentang protein. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan berkaitan dengan mineral. Cukup dulu ya anak-anak yang berada di rumah. Tolong jangan lupa ketika keluar rumah pakai masker. Ini tutup mulutnya. Ketika pulang jangan lupa cuci tangannya dengan sabun, supaya kita terhindar dari penyakit yang sekarang ini namanya penyakit virus corona. Demikian, mudah-mudahan anak-anakku yang berada di rumah sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Demikian ya anak-anak yang Bapak sampaikan.